Oke, hari ini kita bakal ngebahas tuntas satu blockbuster raksasa dari tahun 2026, The Super Mario Galaxy Movie. Kalau kalian lagi nyari ulasan yang bener-bener dalam dan detail soal film ini, nah, kalian ada di tempat yang pas. Kita bakal bedah bareng-bareng nih, apa sih yang bikin film ini jadi mahakarya visual yang gila banget, tapi di saat yang sama, ya semacam teka-teki naratif yang bikin garuk-garuk kepala. Ini bukan cuma animasi biasa loh, ini fenomena budaya yang mecahin rekor di mana-mana. Jadi, yuk langsung aja kita mulai petualangan kosmik kita bareng Mario. Biar lebih seru, kita bakal jalanin analisis ini persis kayak lagi main game klasik. Kita bakal lewatin 6 level. Level baru, rekor baru, lanjut ke visual kosmik dan fanservice, terus melodi epik sang galaksi, plot kosong karakter terlupakan, kritikus versus penonton, dan terakhir ditutup dengan skor akhir. Layak ditonton? Sip, kita langsung masuk aja ke level 1. Level baru, rekor baru. The High Score of 2026. Buat sequel ini, mereka berani banget mindahin arena mainnya dari kerajaan jamur langsung ke luar angkasa. Dan wow, langkah besar ini bener-bener terbayar lunas. Angka $747 juta atau sekitar 10 triliun rupiah langsung bikin film ini jadi jawara box office tahun ini pas dirilis. Bayangin aja sebanyak apa uang itu. Bukti nyata nih kalau pesona Mario itu nggak ada matinya dan dia terus-terusan nyetak rekor baru di industri film global. Nah, buat wujudin petualangan kosmik sebesar ini, pastinya butuh tim yang super solid kan? Mereka bawa balik nama-nama favorit kita. Chris Pratt sebagai Mario, Anya Taylor-Joy sebagai Peach, dan Jack Black sebagai Bowser. Tapi, yang bikin hype-nya makin meledak adalah masuknya nama-nama baru yang keren abis ke dalam daftar pemain. Ada Benny Safdie sebagai Bowser Jr., aktris pemenang Oscar Brie Larson yang ngisi suara Putri Rosalina, dan pastinya Donald Glover yang ditunggu-tunggu sebagai Yoshi. Bener-bener kombinasi yang bikin kita nggak sabar buat nonton, ya kan? Oke, kita lanjut naik ke level 2, visual kosmik dan fan service, the ultimate power-ups. Kalau ngomongin visual, wah, Illumination Studios Paris benar-benar abis-abisan di sini. Animasinya itu ibarat power-up paling sakti buat film ini. Selama 100 menit penuh, mata kita dimanjain banget sama dunia kosmik yang super cerah. Dan yang paling keren, para animatornya tuh sukses banget nangkap anehnya mekanika gravitasi yang selalu berubah-ubah. Iya, persis kayak di game aslinya yang rilis tahun 2007 itu loh. Detailnya benar-benar juara. Terus buat kalian para fans berat, siap-siap aja dimanjain sama fanservice yang tumpah ruah. Film ini tuh literally kayak surat cinta berdurasi 100 menit buat sejarah panjang Nintendo. Ada referensi pertarungan boss Megalek, kemunculan Luma dan Comet Observatory, bahkan kuas ajaib dari game Mario Wonder juga dimasukin. Belum lagi kejutan besar kayak cameo Glenn Powell sebagai Star Fox, plus Putri Daisy di post-credits. Langsung deh internet heboh nebak-nebak soal Cinematic Universe Nintendo ke depannya. Masuk ke level 3, melodi epic sang galaksi, upgrading the soundtrack. Nah, ini dia salah satu peningkatan paling gila dari film pertamanya, musiknya. Kali ini, mereka dengerin kritik dan benar-benar ngebuang lagu-lagu pop 80-an itu. Gantinya, komposer Brian Tyler balik lagi dan bawa 70 musisi orkestra. Mereka ngebawain aransemen megah dari tema orisinal Koji Kondo dan Mahito Yokota. Pas dengerin track legendaris kayak Ghost Guardian Galaxy versi sinematik, merinding sih. Musiknya benar-benar jadi nyawa penggerak emosi di film ini. Tapi tahu nggak sih apa yang bikin skor epic ini makin luar biasa? Ini beneran deh, Men's Journal ngelaporin kalau Brian Tyler ternyata secara diam-diam nulis musik ini dari ranjang rumah sakit. Waktu itu dia lagi ngalamin kondisi medis yang cukup serius. Dedikasi luar biasa dari sang komposer ini benar-benar kerasa dari setiap nada megah yang kita dengerin di sepanjang film. Salut banget. Tapi tunggu dulu, kita harus masuk ke level 4, plot kosong karakter terlupakan, the glitches and the system. Ya, jujur aja, nggak ada game yang sempurna kan? Glitch paling berasa di film ini ada di penceritaan dan karakternya. Banyak pengulas yang bilang ritme film ini tuh persis kayak speedrun. Buat yang belum tahu, speedrun itu gaya main game secepat-cepatnya tanpa peduli hal lain. Nah, di film ini efeknya bikin plot kerasa buru-buru dan kacau. Ada 3 alur cerita yang jalan barengan, tapi sayangnya mereka ngorbanin logika cerita dan ruang buat kita ngerasain emosinya, cuma demi buru-buru lompat ke adegan aksi spektakuler berikutnya. Efek speedrun ini paling kelihatan di penanganan karakternya.
Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, Putri Peach dapat porsi yang bagus. Dia mandiri, ikut berantem, dan latar belakangnya digali dalam. Tapi di sisi lain, Putri Rosalina. Padahal di game dia punya kekuatan kosmik dan cerita yang emosional banget, di film ini dia direduksi cuma jadi damsel in distress saja. Kekuatannya disedot, dan dia cuma nongol sekitar 10 menit buat jadi alasan Mario nyelamatin dia. Sayang banget kan? Selain itu, naskahnya kerasa terlalu penuh. Mereka nyoba masukin ide-ide berat kayak dinamika ayah anak antara Bowser dan Bowser Junior, tapi sayangnya kerasa kayak di reset sebelum sempat berkembang. Malahan Bowser Junior sering kerasa cuma kayak cheat code atau alat pendorong plot yang maksa banget. Komedinya juga beberapa kali agak miss, dan ya film ini kerasa kurang ngasih pesan moral yang kuat buat penontonnya. Lanjut ke level 5, kritikus versus penonton, The Final Boss Battle. Disinilah kita ketemu boss battle paling epic di dunia sinema modern. Beda pendapat yang tajam banget antara kritikus dan penonton. Kalau dari kacamata kritikus profesional, laporannya lumayan pedes nih. Publikasi gede kayak Slant dan The Times ngerasa film ini cuma sekedar pamer teknis beranggaran besar tapi nggak punya ambisi seni. Mereka bahkan sampai nyebut ini akhir dari sinema. Ngelihatnya nggak lebih dari sekedar screensaver mahal yang kosong melompong. Aduh, tapi tunggu dulu. Pas kita lihat reaksi audiens biasa, ceritanya 180 derajat beda. Di situs ulasan kayak jadwal nonton, penonton malah ngasih nilai sempurna 10 dari 10. Buat mereka, ini film yang perfect banget buat ngisi waktu liburan keluarga. Bener-bener ngasih hiburan murni yang bikin seneng dan sukses ngebangkitin rasa nostalgia tanpa beban. Dan perbedaan ini makin jelas kalau kita lihat data di Rotten Tomatoes. Terlepas dari semua glitch naratif dan kritik tajam tadi, skor penonton ternyata tembus 91% positif loh. Ini ngebuktiin banget kalau target penonton utamanya, yaitu keluarga, anak-anak, dan gamer, sebenarnya dapat persis apa yang mereka cari. Hiburan visual yang murni dan super menyenangkan. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan. Level 6, skor akhir, layak ditonton, game over, or continue. Jadi, apa kesimpulannya dari ulasan komprehensif ini? The Super Mario Galaxy Movie ini jelas secara meyakinkan adalah sebuah mahakarya visual. Ya, film ini memang lebih milih ngutamain keseruan dan nostalgia ketimbang logika naratif atau kedalaman cerita. Tapi, justru disitulah film ini sukses luar biasa. Ini tuh ibarat kita naik wahana taman hiburan yang interaktif tapi di dalam bioskop. Bener-bener ngejalanin fungsinya dengan sempurna buat kasih pengalaman yang penuh energi ke audiens intinya. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Di dunia adaptasi video game, apalagi buat icon sebesar Mario, apakah sebuah cerita yang dalam tuh bener-bener diperlukan? Atau sekedar nangkep keseruan dan magic dari gameplay aslinya aja sebenarnya udah lebih dari cukup? Coba kalian pikirin deh. Oke, makasih banyak ya udah gabung di pembahasan tuntas kita kali ini.